Kenapa gue harus nangis lagi sih? Kenapa gue nggak ikhlasin aja dokter Ivan sama orang lain? Gue nasihatin orang lain bisa, tapi nasihatin diri sendiri nggak bisa. Jadi dokter Ivan gitu ya sama saya. Ada apa ya dokter Ibra? Katanya dokter mau nikah. Benar? Iya benar. Kenapa nggak undang saya? Undangan buat dokter udah saya taruh di bawah meja dokter. Hah? Masa iya? Ya berarti dokter Ibra yang nggak lihat. Kenapa nih kalau gitu tiba-tiba dokter mau nikah? Tiba-tiba dari mana dok? Ini udah saya rencanain dari 1 tahun yang lalu. Loh iya? Oh, berarti udah mantep ini buat mau nikah ya? Doain ya dok, semoga pernikahan saya bisa berjalan dengan lancar. Iya deh, saya doain, pokoknya biar langgeng. Tapi ini nanti siapa yang mau ngerawat Naura kalau misalnya dokter nikah? Oh enggak kok, nanti saya tetap kok yang ngerawat Naura. Mungkin saya cuma cuti 1 hari. Ya ampun dok, masa cuti cuma di hari nikahan doang? Kan ada persiapan, ada abis itu setelah udah selesai bulan madu. Ya soalnya pernikahan saya bukanlah hal yang meriah. Jadi buat apa juga saya cuti lama-lama ya kan? Emang calon istri dokter nggak marah? Malahan itu saran dari dia. Apalagi waktu saya cerita tentang Naura. Dia bilang saya harus prioritasin Naura dulu karena itu masalah tentang nyawa. Wah, lapang sekali ya calon istri dokter hatinya itu. Kak Naura, Alisa, kok kamu di sini? Udah sembuh emang? Udah dong kak, hari ini aku udah dibolehin pulang loh. Beneran? Wah, selamat. Ya ampun, aku jadi iri. Kakak emangnya masih flu? Kok nggak diboleh-bolehin pulang sih dari rumah sakit ini? Itu nggak tahu sih orang tua kakak. Katanya kakak masih boleh pulang. Lucu banget deh kakak. Cuma flu doang, tapi dirawat di rumah sakit berhari-hari. Iya, kakak juga heran. Ah iya, hampir lupa. Aku mau nanya, gosip itu beneran ya kak? Gosip yang mana? Gosip tentang dokter Ivan mau nikah. Gak bener kan kak? Itu bukan gosip Alisa, tapi emang beneran. Beneran dokter Ivan mau nikah. Iya, kakak bahkan udah ketemu sama calon istrinya. Baik dan cantik. Pantas saya dokter Ivan suka. Kakak nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Emang kenapa? Kan kakak suka sama dokter Ivan. Ya ampun. Kalau masalah suka itu mah nggak itu cuma bercandaan doang. Cuma suka main-main. Kakak suka karena kagum, bukan suka karena ada perasaan gitu. Ah, syukurlah. Aku kira Kak Naura beneran suka sama dokter Ivan. Emang kalau suka beneran kenapa? Ya berarti kakak bakal ngalamin patah hati. Ya ampun, kakak biasa aja sih. Malahan kakak seneng banget dokter Ivan akhirnya mau nikah. Kalau aku jadi kakak, mungkin aku bakal nangis gak berhenti-berhenti. Gak mungkin, kakak gak pernah nangis karena cowok. Saya cek keadaan kamu dulu ya Naura. Ada ngerasain sakit gak hari ini? Gak ada. Ada keluhan apa gitu hari ini? Gak ada. Oh iya, novel kamu udah jadi belum? Belum. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Saya lihat kamu kayaknya aneh banget hari ini. Perasaan dokter aja. Kamu ada masalah? Gak ada dok. Tadi kamu ada keluar kamar gak? Ada. Kok bisa ya saya gak ketemu kamu? Pasti biasanya saya dapat aja ketemu kamu di setiap lorong rumah sakit. Emang kamu tadi keluar kemana? Dokter kenapa sih nanya-nanya terus? Kamu juga kenapa diem terus? Biasa juga kamu gak berhenti ngomong. Lagi puasa ngomong. Tiba-tiba banget. Kenapa? Dokter Ivan bisa gak sih gak usah kepo gitu? Ya saya cuma nanya Naura. Kalau emang kamu gak ngasih tahu juga gak apa-apa. Udah dapat undangan dokter Ivan belum? Udah, dan gak nyangka dokter Ivan udah mau nikah ya. Bukan itu, aku juga heran. Karena aku gak pernah lihat tuh dokter Ivan dekat sama cewek. Malahan kalau misalnya aku denger dokter Ivan nikahnya sama Naura, aku gak kaget. Nah sama, yang bikin kita kaget itu bukan dokter Ivan nikah, tapi cewek yang nikah sama dokter Ivan. Ternyata bukan Naura. Iya kan, harusnya dokter Ivan tuh nikahnya sama Naura aja. Soalnya dia paling dekat sama dokter Ivan. Kadang ngeliat interaksi dokter Ivan yang kebanyakan ributnya sama si Naura bikin kita gemes. Aduh, kenapa dokter Ivan gak sama Naura aja sih? Soalnya aku kan naik kapal ini. Mungkin karena Naura penyakitan. Bus, jangan bilang kayak gitu. Kan kenyataannya emang gitu, Naura lagi sakit. Tapi kan emang dari awal dokter Ivan gak ada hubungan apa-apa sama Naura. Ya, selain hubungan antara dokter dan pasien. Ya kalau aku jadi Naura bakalan baper sih. Selalu diperhatiin sama dokter Ivan. Aku juga. Ya tapi Naura juga cuma kehalang sama penyakitnya. Kalau aja Naura sembuh gak sakit, pasti ada perang tuh antara Naura sama calon istrinya dokter Ivan. Emang Naura suka sama dokter Ivan?
Kamu kemana aja? Semua orang di rumah sakit ini tahu kalau Naura suka sama dokter Ivan. Semua orang tahu. Hah? Terus gimana ekspresinya dokter Ivan pas tahu kalau misalnya pasien sendiri suka sama dia? Nah itu masalahnya. Dokter Ivan nih nggak tahu tentang perasaan Naura. Padahal dokter Ivan pinter loh. Justru karena pinter di akademis lah, dokter Ivan goblok dia bagian percintaan. BTW gue udah ngeliat fotonya ini, calon istri dokter Ivan. Cakep banget. Dokter Ivan mana? Dokter Ivan? Gila, Naura, bener dokter Ivan mau nikah? Iya bener. Kok bisa? Emang kenapa nggak bisa? Dokter Ivan kan manusia juga, jadi pasti pengen nikah. Tapi kan gue udah mau sembuh, ya harusnya dokter nungguin gue sembuh dulu lah. Prediksi kalau lo bakal meninggal dalam seminggu itu kan salah. Nah, mending sekarang lo nikmatin hidup, lo hargain hidup lo. Tapi gue manfaatin hidup gue dengan baik kok, Now. Lah, tapi ngapain nyari dokter Ivan? Mau ngelabrak dokter Ivan kan? Gak juga, gue cuma penasaran sama muka calon istrinya. Cantik nggak? Cantik. Kok lo tahu? Kemarin gue sempat ketemu. Ini pernikahan dokter Ivan itu karena jodoh-jodohin gitu nggak sih? Enggak, murni karena dokter Ivan suka sama calon istrinya. Coba aja kalau cintanya itu karena terpaksa dia nikah. Bisa tuh gue nasihatin dia. Dokter harusnya nikah sama yang cintanya lebih besar daripada cinta dokter. Udah, ucapin aja itu sendiri buat ke diri lo sendiri. Manifesting gue tiap hari tuh. Udah, sana balik ke ruangan lo. Jangan bikin rusuh di rumah sakit. Ya. Visi tertinggi dari mencintai adalah mengikhlaskan. Ternyata bukan cuma gue aja yang patah hati waktu dengar berita kalau dokter Ivan mau nikah. Mampus dokter Ivan. Naura, ngapain gue balik badan sih? Kan jadi ketahuan banget kalau gue lagi nggak mau ngomong sama nih dokter. Naura, kamu kenapa balik badan pas saya panggil? Aku mau balik ke kamar. Tapi kamar kamu tuh arahnya ke sana. Sebentar, kamu itu bukan mau ke kamar kan sebenarnya? Kamu pasti mau menghindar dari saya kan? Iya. Ini mau balik lagi. Saya salah apa Naura sama kamu? Iya, ini juga mau balik ke kamar. Saya tahu ada yang nggak beres di sini. Semenjak saya periksa kamu tadi, kamu kebanyakan diem. Kamu kenapa sebenarnya Naura? Enggak. Terus kamu lagi marah ke siapa? Marah ke diri aku sendiri karena aku suka sama dokter. Naura, aku nggak lagi marah ke siapa-siapa dok. Nggak mungkin. Naura yang saya kenal nggak mungkin kayak gini. Emang Naura yang dokter kenal gimana? Dia anaknya ceria. Gimana kalau ternyata Naura yang sebenarnya itu kayak gini? Jadi selama ini dia cuma nutupin kesedihannya dengan pura-pura bahagia. Bercanda dok, aku diam cuma karena lagi capek aja. Capek kenapa? Karena gak sembuh-sembuh. Aku capek banget sakit terus. Sabar ya Naura. Ya, makasih dok. Bener kan ada yang gak beres. Tapi apa ya? Kenapa gue harus nangis lagi sih? Kenapa gue gak ikhlasin aja dokter Ivan sama orang lain? Gue nasihatin orang lain bisa, tapi nasihatin diri sendiri gak bisa. Wah, gimana kak? Feel sedih itu nyampe banget ke kakak. Ceritanya tuh bener-bener gimana ya? Aduh, deep banget gitu di hati. Kamu ini nulisnya pakai hati banget ya? Ya soalnya aku lagi ngalamin, jadi tahu perasaannya kayak gimana. Kamu di sini pasti nulisnya sambil nangis ya, makanya dapat banget feel-nya. Lagian kamu kenapa bikin konfliknya itu mirip banget sama cerita kamu yang sekarang sih? Soalnya cuma itu yang kepikiran, lainnya nggak bisa. Udahlah Naura, banyak laki-laki selain dokter Ivan. Tapi masih ada nggak laki-laki lain yang masih sabar ngobatin aku selama setahun lebih, walaupun udah nggak ada tanda-tanda kalau aku bakal sembuh. Cuma dokter Ivan yang bisa kak. Naura, aku udah coba tapi nggak bisa. Sakit banget jatuh cinta sendirian kayak gini. Aku ngerti kok gimana perasaan kamu. Kondisi Nara udah membaik kan bun? Kenapa sayang? Butuh sesuatu? Naura udah nggak ngerasa sakit lagi. Jadi boleh nggak Naura pulang bun? Dokter Ivan pasti nggak bolehin saya. Naura tahu. Makanya Naura butuh bantuan bunda buat bujuk dokter Ivan. Kenapa kamu minta pulang? Ya karena Naura ngerasa Naura udah sembuh, bukan karena nggak mau ngeliat dokter Ivan lagi. Ya, itu juga salah satu alasannya. Jangan samain kondisi fisik sama hati kamu, Naura. Sekarang itu yang terpenting kondisi fisik kamu. Tapi kalau hati aku nggak sehat, fisik aku juga nggak akan bisa sehat, bun. Jangan samain kondisi fisik dan hati kamu, Naura. Sekarang itu yang terpenting kesehatan kamu. Aku setiap melihat dokter Ivan, sakit banget hatinya. Dan aku langsung nggak selera makan karena itu. Jadi itu pasti bakal ngefek ke fisik aku kan? Maksudnya? Jadi please, bunda bujuk dokter Ivan ya, biar bolehin aku pulang.
Ayo dong bun, bunda mau anak bunda terus-menerus ngerasain sakit. Bunda nggak bisa ngelakuin itu. Makanya bunda bantuin aku bujuk dokter Ivan. Enggak, harus berhasil lah bun. Kalau nggak berhasil pasti sih dokter Ivan bakal terus-terusan nanyain aku kenapa aku minta pulang. Dokter Ivan belum tahu kalau kamu suka sama dokter Ivan, belum. Tapi dokter Ivan nggak boleh sampai tahu. Aku malu. Ya udah, kalau gitu nanti biar bunda yang coba ngomong sama dokter Ivan. Makasih banyak bun. Kalau perlu nanti bunda ajak-ajak ke Anggun sama ayah. Dijamin dokter Ivan bakal kalah. Kan 3 lawan 1. Gak bisa, ayah lagi kerja sampai malam. Terus Kak Anggun juga lagi sibuk kuliah. Oh iya, kalau gitu bunda aja deh. Kan gak mungkin tuh dokter Ivan bisa menang debat ngelawan ras terkuat di bumi. Bisa aja kamu. Tidak bisa bu. Tapi kenapa dok? Bukannya sudah saya jelaskan kemarin, kondisinya Naura makin memburuk. Jadi harus tetap dipantau sama tim medis. Saya tahu, tapi anaknya udah kekeh minta pulang. Dia pasti udah gak betah banget. Tapi saya punya firasat kalau dia minta pulang itu karena saya. Dokter tahu? Tahu apa bu? Oh, ternyata belum tahu. Jadi alasan Naura minta pulang itu karena saya bu? Apa karena dia nggak mau ketemu saya gitu, makanya dia mau pulang? Makanya dokter terusnya peka dok. Ibu tahu alasannya apa? Kalau mungkin ibu tahu, tolong kasih tahu ke saya bu alasannya apa. Malah minta bocoran. Dokter cari tahu sendiri aja lah. Saya udah mikirin banyak hal tapi saya tetap nggak nemuin jawabannya. Udah coba dokter pikirin semuanya. Udah bu, nggak mungkin udah. Kalau emang udah pasti dokter udah tahu jawabannya. Tadi waktu saya periksa. Ya udah dokter, selamat mikir ya. Saya izin keluar dulu. Terakhir kali gue ketemu Naura sebelum pemeriksaan hari ini, yaitu kemarin waktu Naura nanya tentang surat undangan itu. Apa dia marah karena gue gak ngasih undangan secara pribadi ke dia ya? Naura, kenapa dokter gak ngetok pintu dulu? Saya udah ngetok dari tadi, tapi mungkin kamu gak dengar. Oh, terus kenapa dokter ke kamar aku? Bukannya dokter gak ada jadwal meriksa aku malam ini? Saya mau nanya, aku gak mau jawab. Kenapa lagi? Karena dokter gak ngizinin aku pulang. Kondisi kamu belum membaik Naura, itu kata dokter. Tapi ini tentang tubuh aku. Dan yang tahu tubuh aku cuma aku sendiri. Kalau kamu ngerasa kondisi kamu udah membaik, berarti itu perasaan kamu aja. Berarti itu artinya kondisi aku memburuk dok. Kenapa sih Naura kamu marah sama saya? Saya ada salah apa sama kamu Naura? Karena aku udah bilang, aku lagi gak marah dok. Gak mungkin kamu lagi gak marah. Karena kamu selalu ngabaiin saya Naura. Ya berarti cuma perasaan dokter aja. Kamu marah karena undangan itu. Kamu beneran marah karena saya gak ngasih undangan pernikahan saya secara pribadi kepada kamu. Iya. Kenapa dokter nggak ngasih aku undangan secara pribadi? Maaf Naura, saya kira waktu saya ngasih undangan ke orang tua kamu, itu artinya udah mewakili kamu juga. Beda dong dok, harusnya ada undangan terpisah buat aku. Maaf Naura. Ya udah, kalau gitu besok saya kasih kamu undangan secara pribadi dan saya kasih langsung. Gimana? Ya terserah. Berarti kamu nggak marah lagi kan sama saya? Yang ada dokter malah nambahin sakit hati aku aja. Makasih Naura. Dokter, ya? Dokter pernah punya perasaan gak ke aku?